Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happy ini dalam Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir tamu yang istimewa, yaitu Bapak Abdullah Asad Basaiban, LCSE, perwakilan dari Asita Sumsel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yani. Ya, terima kasih Pak udah datang di Gerah Tribun. Pak, ini memang kerjasama kita dengan Asita Sumsel ya. Setiap bulan kita podcast sharing tentang wisata, termasuk juga di situ perjalanan ya, travel tentunya, dan salah satunya tentang umroh. Nah, di kesempatan ini kita akan membawakan tema tentang gimana nih mekanisme umroh mandiri. Jadi kalau mau umroh mandiri, ini nih saran dari owner travel umroh, yaitu Bapak Abdullah Asad Basaiban. Nah, Pak Asad, ini kan umroh mandiri, kalau dulu disebutnya populernya umroh backpacker ya Pak ya. Udah banyak sekali tuh dilakukan oleh orang Indonesia. Orang Palembang tuh banyak juga sih yang melakukan umroh backpacker. Nah, sekarang baru belum sebulan disahkan oleh pemerintah. Kalau dulu kan cemas tuh ya, yang umroh backpacker itu dijaring lah sama askar di sana informasinya ya. Jadi kurang ada apa ya? Ada rasa was-was juga ketika melakukan umroh backpacker. Nah, dengan disahkannya umroh mandiri disebutnya oleh pemerintah. Nah, gimana tanggapan dari Bapak Abdullah? Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Umroh mandiri ini sebetulnya lahir dari istilah Undang-Undang Umroh Privat atau Umroh Perseorangan. Sebetulnya umroh mandiri ini bukan hanya tahun 2025 ini saja disahkannya. Tetapi dulu istilahnya Undang-Undang Nomor 8 2019 itu diistilahkan dengan umroh privat atau umroh perseorangan. Namun yang beredar di luar sana secara organik lahirlah istilah umroh backpacker. Bahasanya sebetulnya privat atau perseorangan. Dalam artian orang yang melaksanakan ibadah umroh secara mandiri sekarang istilahnya. Namun perlu diketahui, umroh mandiri ini bukan berarti asal mandiri bisa sesuka-sukanya berangkat, tidak. Undang-Undang PIHU Nomor 87 jelas tahun 2025, umroh mandiri tetap tidak menghilangkan ketentuan kewajiban dua komponen penting di negara ini, yaitu harus melalui penyelenggara resmi, dalam hal ini travel yang berizin umrah. Yang kedua, tetap harus melaporkan ke sistem kementerian. Saat ini dikelola oleh Kementerian Haji. Bukan berarti lantas mandiri bisa berangkat kapan saja, sesuka-suka hati, nggak bisa begitu. Nah, akhirnya karena edukasi yang kurang merata dan banyak dalam tanda kutip orang-orang yang mengambil kesempatan dalam momentum umroh mandiri ini, kemudian mereka melakukan semacam kegiatan seminar. Terus kemudian di seminar itu mereka mengistilahkan sebagai praktisi umrah mandiri, influencer dan macam-macamnya, dan di situ diedukasi bahwasanya saatnya sekarang bisa ngeberangkatin umrah tanpa harus buka travel. Itu tidak diperbolehkan, dan itu pidana jelas Ibu. Oh iya. Nggak boleh itu. Jadi yang dikatakan mandiri adalah mereka betul-betul meng-hire programnya sendiri. Tetap datang ke travel, kami mau berangkat umrah untuk pribadi atau dengan keluarga, saya maunya dibantu untuk proses visanya. Mereka hanya tidak tidak dibekali oleh pendamping, tidak ada perlengkapan, kemudian tidak ada tour guide. Mereka meng-hire programnya sendiri, seperti itu Ibu. Itulah yang dikatakan umrah mandiri yang sebenarnya. Itu. Oh iya gitu. Jadi tetap harus koordinasi atau koordinasi Wajib. dengan travel ya, Wajib. travel umroh. Kenapa? Karena yang namanya orang mau berangkat ibadah itu, mereka harus ada kenyamanan. Dalam artian kenyamanan itu meliputi keamanan. Kalau umpamanya tidak dilindungi secara entitas, kalau terjadi sesuatu di sana siapa yang dirugikan? Tentu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, ini penting Ibu di edukasi. Karena di dalam penyelenggaraan ibadah umrah, sekarang kan ada istilah namanya nusuk ya. Iya. Pengajuan visa melalui nusuk. Itu adalah platform milik
Saudi Arabia. Platform nusuk itu bisa kita mengajukan pribadi, tetapi kapan keluarnya kita tidak tahu. Nah, andai kata terus kemudian yang bersangkutan sudah membeli tiket melalui aplikasi-aplikasi tiket, terus kemudian hotel melalui aplikasi hotel, ternyata visanya tidak kunjung keluar, rugi dong, hangus. Nah, itulah pentingnya kenapa tetap harus dilindungi oleh entitas yang resmi, sehingga kalau terjadi sesuatu hal, masyarakat terlindungi. Iya. Pak Abdullah bisa nggak dibandingin ya atau gimana nyebutnya ya? Oh, kalau misalnya umroh mandiri begini, kalau umroh dengan travel begini. Jadi bedanya tuh apa? Kita selama ini berpikir ya kalau kita yang awam, oh kalau umroh mandiri bisa dong berarti kita pergi aja gitu. Saya daftar secara online nusuk tadi ya, pergi aja sendiri bisa langsung ke sana. Selama ini pikirannya orang awam begitu ya, kurang lebih. Nah, ternyata harus ada koordinasi juga atau dia juga masih butuh bantuan dari travel umroh. Nah, bisa nggak bandingin. Jadi orang tuh mikir, oh kalau umroh mandiri pastilah lebih murah daripada umroh melalui travel. Nah, bisa nggak liatin gitu? Gimana? Jadi begini, umrah mandiri itu pada prinsip istilahnya adalah jemaah atau orang perseorangan yang ingin menunaikan ibadah umrah, mereka mengemas programnya sendiri. Mau berangkatnya kapan tanpa harus memilih paket yang ada di travel. Itulah dikatakan mandiri kan. Jadi kapan saya ada waktu saya mau berangkat. Bulan apa saya mau berangkat, menentukan tanggalnya sendiri. Itulah dikatakan mandiri. Lalu kemudian yang membedakan antara mandiri dengan melalui program travel adalah itu tadi, yang pertama adalah mandiri waktu, mandiri tanggal, mandiri bulan, mandiri mencari paket. Lalu mereka keluar dari beberapa komponen yang memang sudah disiapkan oleh travel. Kalau paket yang dibuat oleh travel kan memang ada komponen-komponen yang memang harus dibayar. Pertama perlengkapan, terus kemudian biaya pembimbing, ada biaya manasik, ada biaya tour guide. Yang paling mahal itu apa Ibu? Bukan itu semua. Yang paling mahal adalah biaya kenyamanan dan keamanan, garansi. Kalau sampai tidak berangkat, itu ada sanksi-sanksi yang berat yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap travel tersebut. Baik pemerintah Saudi mengenakan sanksi kepada syarikahnya atau Kementerian Haji saat ini memberikan sanksi kepada penyelenggaranya. Sehingga penyelenggara tidak bisa semena-mena. Lantas kemudian bila mana dikatakan lebih murah tergantung. Saya telah melakukan riset Bu. Saya penyelenggara dan saya juga sudah beberapa tahun ngurusin umrah dan haji. Saya melakukan riset dengan saya berangkat sendiri. Dengan saya menjadikan diri saya sebagai perseorangan. Saya ngambil tiket melalui platform, terus kemudian hotel melalui platform, lantas kemudian ngurus visanya tentu melalui penyelenggara resmi. Apa yang terjadi ada di sana? Nggak hemat-hemat banget. Nggak hemat-hemat banget. Malah justru kalau sampai sisip sedikit lebih mahal Ibu. Kenapa? Karena kan kita berangkatnya sendiri. Terus kemudian kamarnya, yang hotelnya satu hotel seharusnya kita bisa share berempat, saya harus bayar sendirian. Terus kemudian saya harus tur kemana-mana menggunakan taksi yang harusnya saya bisa share bersama-sama. Kalau dalam kelompok besar, bisnya share orang banyak, saya harus bayar sendiri. Makan juga kemudian saya harus makan sendiri. Ternyata kemudian setelah dihitung, itu dengan paket yang sangat-sangat standar, itu jauh tetap lebih murah melalui travel resmi yang mana mereka share-nya secara grup. Seperti itu. Gitu ini penting bagi calon jemaah umrah mandiri untuk betul-betul mentelaah maksud daripada mandiri. Kalau mandiri dalam artian adalah murah, jangan pilih-pilih hotel. Cari di aplikasi, ya dah. Bandingkan harga. Ya. Terus kemudian hotel yang paling murah, ambil itu, dijamin jaraknya pasti jauh. Dia atau malah milih homestay. Betul. Dan ada saudara saya, itu dia juga melakukan umrah mandiri. Saya bilang,
Coba aja cari hotel yang termurah, nanti visanya ambil di travel resmi, dia betul cari yang termurah. Begitu sampai di sana jaraknya 6 kilo. Harus naik taksi lagi dong, Mbak. Betul. Setelah dia hitung-hitung, yang seharusnya di travel itu dengan biaya paket terhemat yaitu jarak hotel yang hanya kurang lebih kalau di Madinah sekitar 450 meter sampai 500 meter, sedangkan di Mekahnya jarak-jarak antara 700 meter maksimal, dia dengan jarak yang 6 kilo. Melalui penyelenggara resmi sudah dilayani dengan fasilitas pelayanan, terus didampingi segala macamnya, tinggal makan. Hanya di angka 26-28 dia menghabiskan di angka 37 juta. Lebih mahal jatuhnya. Jadi penting. Jadi umroh mandiri itu perlu dan sangat perlu adanya edukasi yang menyeluruh, terbuka dari siapapun, dari penyelenggara, dari pemerintah. Atau mungkin kalau dia ada saudara di situ, mungkin ya. Betul. Berbeda dengan kalau ada saudara di sana. Mereka dikatakan mandiri, jadi proses visanya melalui penyelenggara resmi, kemudian di sananya tinggal di rumah saudara. Atau kenalan mungkin. Betul. Nah, ini kan karena tema kita mau umroh mandiri, begini saran dari owner travel, mungkin gimana nih kalau bagi yang terlanjur ingin nyoba umroh mandiri? Oke. Bagi yang ingin nyoba umroh mandiri, yang pertama pilih hotelnya. Ya. Kalau umpamanya melalui platform, cari platform yang memang di situ biasa dipakai. Mungkin kita di sini tidak menyebutkan nama platformnya ya. Terus kemudian hotelnya, penerbangannya dicari. Setelah mendapatkan itu semua, hemat saya, jangan lantas kemudian memutuskan untuk umrah mandiri secara dalam tanda kutip dia kemudian meng-hire dengan sendirinya. Coba kemudian dibandingkan ke penyelenggara. Saya jamin Ibu, yang dikatakan umrah mandiri dengan istilah itu adalah perseorangan. Apabila itu datang ke travel kemudian minta untuk di-hire-kan programnya sendiri tanpa adanya pembimbing, saya jamin melalui penyelenggara atau resmi itu tetap lebih hemat dibandingkan harus kemudian beli dari platform ini. Gitu. Bisa dibuka saja kok. Misal tiket ya. Tiket ya. Sekali berangkat kalau dilihat yang termurah itu antara kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta. Itu dengan transit. Satu kali one way. PP itu bisa antara sekitar 11-an. Ya toh. Sedangkan penyelenggara itu mengambil tiket PP itu sudah direct, itu spare-nya nggak banyak kok, nggak banyak. Terus kemudian yang namanya penyelenggara itu kan mereka sudah punya perwakilan masing-masing. Terus kemudian ada kerjasama masing-masing. Tetap harga corporate hotel itu jauh lebih hemat dibandingkan personal. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau umpamanya kita booking hotel di Indonesia nih, di Palembang ini misalnya. Kita personal, apalagi walk-in ke hotel, jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita membooking hotel corporate. Tribun misalnya. Booking salah satu hotel di Palembang secara corporate lebih murah dibandingkan Ibu Yeni berangkat sendiri ke hotel lantas kemudian booking personalan. Itu maka saran saya bagi yang sudah terlanjur ingin melakukan program umrah mandiri itu tadi, jangan buru-buru lantas kemudian membeli semua komponen-komponen yang ada, coba diperbandingkan dengan penyelenggara resmi sehingga di situ mendapatkan tujuan utama daripada umrah mandiri itu kan sebetulnya mereka yang mengatakan umrah mandiri mencari murahnya, Bu. Iya. Belum lagi tour guide-nya, belum lagi mutawifnya. Ya. Dan umrah mandiri tidak saya sarankan untuk orang yang belum pernah berangkat ibadah umrah. Umrah mandiri itu adalah cocok untuk orang yang pernah menunaikan ibadah. Yang sudah berkali-kali. Yang sudah berkali-kali karena udah tahu situasi yang ada di sana. Kalau belum pernah sama sekali kan buta, sama halnya seperti orang yang berjalan tapi tidak bisa lihat.
meraba-raba. Sisip dikit nanti malah salah di dalam menjalankan ibadahnya, bahaya. Mencari murah malah nggak sah nantinya. Jadi apa frame yang sebelumnya muncul gitu ya, secara awam ya, saya sendiri sih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah bin Syaiban ini agak apa ya? Oh ternyata beda nih frame-nya. Oh mungkin kalau sama kayak orang travel kemana gitu ya. Iya, betul. Bebas betul. aja gitu, Betul, ngatur betul. waktunya bebas. Ternyata ada banyak sekali yang perlu diperhatikan kalau mau umroh mandiri. Gini, penting saya sampaikan, karena ibadah umrah ini namanya saja sudah di depannya sudah ibadah. Berbeda dengan kita tur non ibadah ya Ibu. Kita salah jalan aja masih nggak ada masalah ya. Paling cuma telat waktu. Misalnya kita mau ke Kuala Lumpur nih misalnya, kita mau melakukan tujuan perjalanan ke satu titik, kemudian salah jalan, ya nggak ada masalah, hanya waktunya saja bertambah, terus kemudian agak muter-muter. Tapi kalau ibadah, karena memang label di awalnya itu sudah ibadah, salah jalan bukan hanya sekedar salah jalannya Ibu, tapi salah jalan bisa mengakibatkan tidak sah ibadahnya. Sedangkan tujuannya kan ibadah. Iya. Nah, ini penting ini. Kenapa harus dibimbing supaya tidak salah di dalam menjalankan rangkaian ibadahnya. Bukan hanya sekedar perjalanannya, berbeda, jauh sangat berbeda dengan tur-tur non ibadah. Namanya aja udah berbeda. Ibadah umroh. Jadi bukan hanya sekedar tur. Nah, turnya di situ kita tadabbur ya, menapak tilasi sejarah Rasulullah sehingga dan orang-orang yang soleh yang ada di Mekah dan di Madinah dalam perjalanannya, para sahabat Nabi, keluarga Nabi, sehingga di situ ngecas iman. Iya. Gitu. Kita lanjut lagi nih. Tadi udah disampaikan oleh Pak Abdullah kurang lebihnya tur atau umroh mandiri ya. Nah, persyaratan apa aja tuh yang harus disiapkan untuk umroh mandiri itu dibanding dengan umroh sama travel? Persyaratannya, persyaratannya pasti punya uang. Ya. Yang nomor 2 ada waktu. Iya. Sehat jasmani dan rohani. Yang paling utama adalah niatnya Ibu. Tujuan daripada umrah mandiri itu apa? Kalau umpamanya tujuannya adalah murah, ya berhati-hatilah dengan tujuan murah. Tapi kalau tujuannya adalah niatnya supaya fleksibel waktu, boleh-boleh saja. Yang paling utama syaratnya itu saja menurut saya. Yang pasti sehat jasmani rohani. Dan menentukan jadwalnya dengan sebaik-baik mungkin. Ya, itu saja. Kalau dari sisi keamanan gimana tuh? Kalau sisi keamanan yang pasti kalau mandiri, keamanannya sendiri tentu tidak terjamin seaman melalui penyelenggara. Kalau melalui penyelenggara mereka sudah dijamin oleh penyelenggaranya karena ada entitas resmi yang penyelenggara itu tidak bisa bermacam-macam. Mohon maaf Ibu, mungkin ada sebagian orang umrah mandiri biar selamat daripada dari travel nakal. Kan tidak setiap semua travel nakal tuh Ibu. Segala sesuatu pasti ada oknumnya. Penyelenggara yang ada di Indonesia ini ratusan. Bahkan penyelenggara ibadah umrah itu lebih daripada 2.000. Kalau lantas kemudian ada yang nakal 2-3, apakah semua digeneralisir? Kan tidak. Segala sesuatu itu ada istisnanya, ada pengecualiannya. Soal keselamatan, keamanan tentu melalui penyelenggara lebih selamat, lebih aman. Gitu ya. Kalau udah terlanjur pergi mandiri? Coba aja. Nanti baru bisa merasakan. Dan penting saya sampaikan juga untuk seluruh penyelenggara, artinya di sini momentum Allah memberikan kesempatan bagi seluruh penyelenggara untuk lebih berkreativitas, menjaga standar mutu pelayanan, sehingga juga tidak perlu panik dengan adanya undang-undang umrah mandiri. Nanti pada saatnya orang-orang yang pernah menunaikan ibadah umrah mandiri itu mereka akan tahu kok Bu, seperti apa rasanya berangkat sendiri dan seperti apa rasanya berangkat dilayani. Intinya siapapun yang
bermacam-macam dengan adanya undang-undang umrah mandiri ini, lantas kemudian mengistilahkan, enak sudah nggak perlu punya travel, bisa mengakomodir. Itu jelas Bu undang-undangnya. Undang-undang PIHU nomor 122 dan Undang-Undang PIHU nomor 124 2025 itu jelas diterangkan bahwasanya barang siapa yang mengakomodir, menghimpun jamaah, terus kemudian menghimpun dana tanpa melalui regulasi yang resmi, itu dikenakan undang-undang pasal pidana. Pidananya nggak main-main, 6 tahun. Iya, iya. Nah, kalau Najah tuh udah lama banget ya eksis. Alhamdulillah, Najah di Sumatera Selatan sejak tahun 2006, Ibu. Kalau izinnya Najah itu sejak 2002. 2002. Oh, di sini 2000 di Sumatera Sumsel Selatan 2006. 2006, berarti udah 19 tahun ya. Udah lama udah lumayan lama banget ya. Nah, kalau dari pengalamannya Najatur sendiri, Bapak sebagai ownernya Najatur, nah kecenderungan umroh mandiri dibanding umroh dengan travel, tentu lebih banyak umroh travel ya. Nah, ini muncul, kenapa bisa muncul adanya umroh mandiri ini? Dalam tanda petik yang saya tangkap sebelumnya karena orang mencari murah. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Asad Basyaiban, ternyata soal murah itu relatif sekali ya, relatif sekali, apalagi untuk yang baru mau mencoba. Nah, kalau kita lihat sendiri sekarang di Sumsel ini umroh travel itu seminggu tuh ribuan ya, bahkan ada travel yang sampai mencarter pesawat khusus berapa kali dalam sebulan untuk memberangkatkan umroh jemaah Sumsel yang sangat antusias. Karena tunggunya aja sekarang diratakan 26 tahun ya. Untuk haji ya? Jadi orang karena hajinya lama banget, akhirnya pilih pilihannya umroh. Bahkan ada tuh info katanya, belum terkonfirmasi. Tapi ada secara obrolan di masyarakat ada itu. Jadi menarik uang ongkos hajinya untuk berangkat umroh aja gitu. Jadi dia hajinya ditunda karena lama banget katanya. Ada begitu saya dengar. Jadi dengan antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat Sumsel khususnya untuk umroh dengan travel sekarang ini yang sudah berjalan, dan kemudian ada umroh mandiri ini. Nah, bagaimana menurut perkiraan dari Pak Abdullah, apakah umroh mandiri ini bakal dengan disahkan bakal makin banyak atau gimana tuh? Menurut saya umroh secara mandiri ini punya kelasnya masing-masing, dalam artian dengan adanya undang-undang umrah mandiri yang sudah disahkan oleh pemerintah, lantas kemudian berbanding membeludaknya, bahkan mengalahkan jumlah jamaah yang menunaikan ibadah secara terkoordinir melalui penyelenggara, saya kira tidak, Ibu. Saya kira tidak. Orang-orang yang mau menunaikan ibadah umrah mandiri itu orang-orang tertentu sih, Bu. Orang-orang tertentu. Jujur, banyak jamaah-jamaah kami yang mereka sudah berkali-kali menunaikan ibadah umrah dengan kami. Ketika kami coba untuk mengkonfirmasi kepada mereka, nggak coba-coba umrah mandiri, mereka ngomong, enggak lah, enakan melalui travel, kami nggak repot, apalagi kami bawa keluarga, harus ngurusin sendiri. Umrah mandiri itu ada segmen pasarnya sendiri. Rata-rata mereka yang umrah mandiri adalah mereka personal sendirian atau berdua dengan istrinya. Bawa anak saja, Bu, meng-hire sendiri udah repot, Ibu. Udah repot. Apalagi kemudian lantas kemudian mengajak saudara, kawan. Nah, itu malah justru masuk kepada ranah pidana. Berarti itu melakukan penghimpunan jemaah di luar ketentuan resmi yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Oh, berarti kalau kita ngajak orang malah tidak boleh. Ibu ini berangkat umrah mandiri nih, ngajak rekan kerjanya sudah dianggap menghimpun. Kecuali rekan kerjanya itu umroh mandiri juga gitu. Dalam artian mandiri begini, yang bersangkutan memang betul ngurus sendiri. Oh, barengan aja gitu, sama-sama umroh mandiri, kita barengan aja berangkatnya. Ngurus, nah begitu.
Tapi kalau umpamanya ibu kemudian, saya mau umrah mandiri, lantas kemudian getuk tular ya di kantor, saya mau berangkat umrah nih, mau mandiri kapan? Desember, ayo ikut yuk, sudah dikategorikan menghimpun. Ya, kecuali mau ikut, ayo bareng-bareng yuk, tanggal berapa? Jadi yang bersangkutan Ibu Yeni, terus kemudian ngajak A. Si A ini betul-betul ngurus sendiri visanya. Cuman kebetulan tanggalnya dipasin. Tapi kalau sudah diakomodir oleh personal, itu sudah masuk kepada kategori menghimpun. Oh, ya ampun. Berarti perlu banget nih sosialisasi. Penting ada edukasi dan sosialisasi. Nah, saat ini banyak berseliweran, bahkan yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, di medsos, bahkan mereka mengistilahkan, ayo umrah mandiri, nanti saya bantu, saya kawal. Itu sudah kategori menghimpun. Ini penting saya sampaikan. Kalau ada yang mendapatkan hal-hal yang semacam itu di TikTok atau di Instagram, penyelenggara, ataupun institusi penegak hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di-capture, ini proses pidana, pasti. Undang-undangnya jelas. Undang-Undang PIHU nomor 122 dan 124 tahun 2025. Pidana itu. Oh gitu ya. Memang banyak yang berseliweran di IG itu cerita tentang asiknya umroh mandiri kan? Ya. Kalau cerita tentang asiknya, pengalaman pribadi boleh-boleh saja, selama di situ tidak ada tujuan, mohon maaf, memperkaya pribadi. Dalam artian kemudian menghimpun sebagaimana yang sudah dilakukan oleh penyelenggara. Penyelenggara itu dilindungi oleh undang-undang Ibu. Biayanya tidak murah, ada biaya perawatan, ada sertifikasi, dan ada karyawan yang harus dihidupi. Berapa kepala yang berada di bawah lindungan penyelenggara. Adalah sebuah kegiatan hal yang sangat mulia. Baik secara langsung karyawannya itu atau yang tidak langsung. Yang tidak langsung seperti tour guide yang ada di Tanah Suci. Pihak catering dan yang lain-lainnya. Banyak Ibu komponennya. Jadi kita kecuali orang yang udah biasa jalan ya, mungkin yang udah biasa tur, yang jadi bukan biasa tur ya, tapi sudah pernah menunaikan ibadah. Kalau umpamanya terbiasa tur, mungkin dia bisa berangkatnya. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Tujuannya adalah ibadah. Jangan sampai salah menyelenggarakan ibadah. Sedikit kemudian tidak sah. Apa tujuannya kemudian berangkat ke Mekah, ke Madinah? Hanya sekedar jalan-jalan? Enggak. Karena ada rukun yang harus dipenuhi. Ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi. Berbeda, namanya juga udah ibadah. Sama halnya seperti orang sholat, kemudian tidak mau pakai guru. Asal melihat ada orang, begini takbir, kemudian ruku, kemudian sujud. Tujuannya apa? Niatnya apa? Dia mungkin secara zahir, secara kasat mata dia melakukan aktivitas sebagaimana orang sholat, tetapi dia tidak dikatakan sholat karena tidak menggunakan niat. Sama seperti orang berangkat ke Tanah Suci Mekah Madinah, secara zahir, secara luarnya mungkin nampak ibadah, tapi dia tidak menggunakan ibadah umrah, Ibu. Kenapa? Salah niatnya, salah jalannya, rukunnya salah. Ini penting. Ketika harus niatnya di mana gitu ya, harus pakai ihramnya di mana gitu. Jangan terjebak dengan istilah umrah mandiri dalam artian tanda kutip adalah mencari murahnya. Karena keabsahan daripada ibadah itu sendiri yang paling utama. Tujuan kita ibadah adalah mencari ridha Allah. Ya, apalagi kemudian perjalanannya kemudian bertujuan hal-hal yang lain. Iya. Oke, ternyata ini benar-benar membuka cakrawala ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Basyaiban, insya Allah sangat bermanfaat buat pemirsa. Amin. Nah, mungkin last statement nih dari Pak Abdullah, pesan untuk para pemirsa yang mau atau tertarik untuk melakukan umroh mandiri. Silakan Pak. Bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah umrah mandiri, yang pertama, lindungilah diri Anda dengan rasa aman dan nyaman. Dalam rasa aman dan nyaman itu, berangkatlah menuju ke penyelenggara resmi, minta dibantu mereka untuk mengakomodir visanya, sehingga visa itu betul-betul dihandle oleh penyelenggara resmi, baik yang ada di Indonesia ataupun ada di syarikat yang ada di Tanah Suci. Mereka mempunyai kewajiban di dalam melindungi siapapun yang dibantu untuk menunaikan ibadah.
Yang kedua, pastikan juga program-program yang akan dibuatnya adalah program-program yang tepat dan bisa dikonsultasikan juga dengan mungkin saudara yang udah pernah menunaikan ibadah umrah atau kepada penyelenggara. Tidak ada salahnya datang kepada penyelenggara, terus kemudian minta paketnya, hotel-hotelnya, sehingga kemudian tujuan Anda menunaikan ibadah umrah mandiri dalam artian umrah mandiri yang Anda cari adalah murah, tapi juga tanpa mengabaikan rasa aman dan nyaman. Dan yang terakhir, jangan lupa pelajari ilmunya, menunaikan ibadah sehingga berangkat ibadahnya sah, tenang, aman, nyaman, dan kemudian pulang ke tanah air bisa memberikan testimoni yang baik-baik. Yang terakhir, paling akhir sekali, jangan kemudian lantas Anda jadikan momentum umrah mandiri ini kemudian Anda jadikan ajak-ajak orang lain untuk menunaikan ibadah umrah dengan menjadikan Anda sebagai pengepul atau seolah-olah penyelenggara umrah mandiri. Karena itu nanti efeknya akan berakibat kepada efek pidana. Iya, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Basyaiban, dan seperti yang saya sampaikan tadi benar-benar membuka wawasan dan cakrawala buat pemirsa tentunya ya, bagaimana saran dari Auna Travel bagi para peminat dari umroh mandiri ini. Ya. Pak Abdullah, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Mudah-mudahan pastinya saya yakin sangat bermanfaat buat pemirsa, dan mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa sharing lebih banyak lagi informasi tentang umroh, tentang haji di podcast Tamu Tribun ini. Sekali lagi terima kasih Pak Abdullah. Sama-sama Ibu. Iya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.